Pemirsa, viral di media sosial rekaman percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Rekaman percakapan ini membuat heboh dunia maya dan menuai beragam komentar netizen. Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 diri kita masing-masing. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Nah, dari dana desa itu 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolres di situ, dan DIM di situ, Kejari di situ. Penggunaannya tuh penggunaan untuk pilpres, operasional mereka. Jadi yang 50 tinggal di desa. Dan ini macam tahun lalu kan udah tahu lah senior kan. Dan ini mudah-mudahan tidak ada pemeriksaan terkait 2024. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem menilai dukungan organisasi kepala desa dan perangkat desa untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksinya adalah pidana 2 tahun atau denda 24 juta rupiah. Dan bahkan kalaupun misalnya ketidakterlibatan misalnya secara langsung dalam konteks kampanye, tetapi ada kebijakan, keputusan, atau tindakan bahkan yang dilakukan oleh kepala desa, dan itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sanksinya juga pidana pemilu, yaitu 1 tahun penjara ya, dan juga denda 12 juta rupiah. Tapi apakah kami dilarang secara organisasi mengkonsolidasi calon presiden yang dianggap bisa memperjuangkan dan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi? Enggak dilarang. Ini bukan masalah bahwa ini organisasi, tetapi siapa yang menjadi bagian dari organisasi tersebut, yaitu orang-orang yang dilarang dilibatkan dalam aktivitas elektoral yang menyangkut kepentingan politik praktis, begitu. Itu berarti ini sudah pasti mengancam netralitas ya Mbak Titi? Sudah pasti. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang diminta netral oleh Undang-Undang Pemilu kita. Sebaiknya begini ya Mbak ya, kalau kita ini negara hukum yang sadar hukum dan punya etika politik yang baik, siap berkompetisi secara jujur, adil dan demokratis, jangan suka bermain memutarbalikkan pasal begitu. Kita ikuti aturan dan kemudian kita berikan pembelajaran yang mendidik kepada masyarakat kita. Kalau kepala desa dan perangkat desa tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik praktis, tidak bisa kemudian berkedok organisasi, tapi isinya orang-orang yang dilarang untuk dilibatkan dalam proses pemenangan atau menguntungkan, merugikan salah satu peserta pemilu tertentu begitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tepatnya pasal 280 ayat 2 itu disebutkan bahwa pelaksana kampanye dan peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Nah, lalu juga ada ketentuan pasal 282 undang-undang yang sama, undang-undang pemilu, yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negara, dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Selain itu ada juga pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Sebanyak 176 kepala desa di kalangannya serentak dipanggil oleh Polda Jateng. Indonesia Police Watch atau IPW mempertanyakan adanya pemanggilan kades secara serentak itu. Disampaikan
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso pada Senin 27 November 2023. IPW mencurigai pemanggilan tersebut kental unsur politis. Pasalnya pemanggilan serentak itu pertama kali dilakukan Polda dalam kaitan pertanggungjawaban dana desa. Sedangkan pemanggilan tersebut dilakukan menjelang pemilu 2024 di mana Jawa Tengah yang menjadi sasaran pemeriksaan polisi itu merupakan kantong suara PDIP. Pemeriksaan terhadap Kades di Karanganyar itu dilakukan mulai dari Senin 27 November hingga Rabu 29 November. Agenda itu menimbulkan pertanyaan dan spekulasi yang diduga ada unsur politik. Teguh mengatakan ada keanehan yang terjadi dalam pemanggilan itu. Keanehan tersebut adalah surat pemberitahuan klarifikasi dugaan tindak pidana tidak langsung diberikan kepada kepala desa. Surat pemanggilan itu disampaikan polisi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes Kabupaten Karanganyar. Dispermasdes selalu menyampaikan surat tersebut kepada camat yang kemudian disampaikan kepada para kepala desa. IPW menilai pemanggilan ratusan Kades di Karanganyar diduga melanggar kode etik Polri. Hal itu karena pemanggilan seharusnya dilakukan secara perorangan bukan serentak. Oleh karena itu IPW mendorong Polda Jateng untuk menunda penyelidikan dugaan korupsi itu hingga Februari 2024 nanti. Intimidasi kepada kepala daerah dan kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Kejadian terbaru terlihat dalam